Shalom, dan hari ini kita kembali lagi lanjut dengan topik Tuhan Yesus memakai ular tembaga. Ya, kita akan lanjut di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 dan kita lanjut di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dulu di ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Nah, bangsa siapa? Israel berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, saudara, kita akan belajar secara detail mengenai ayat yang ke-7 ini ya, saudaraku. Apa yang dilakukan? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang Israel pada peristiwa ular tedung membagut mereka? Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Perhatikan di ayat yang ke-7 bahwa mereka datang kepada Musa. Kenapa mereka nggak datang kepada Tuhan? Ya, kenapa mereka nggak datang kepada Tuhan? Karena tak seorang pun bisa melihat Allah secara utuh, nggak ada. Jadi Allah memakai Musa. Ya, mereka tahu bahwa Allah memakai Musa, gitu dia. Jadi Musa ini adalah seperti wakilnya Allah untuk memimpin orang Israel, ya, baik itu di Mesir maupun di padang gurun. Jadi sama juga, nanti kita lihat tarik aplikasinya ya. Sekarang kita bahas mengenai ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh orang Israel? Apa yang dikatakan oleh orang Israel kepada Musa? Coba perhatikan di ayat ke-7. Buka Alkitabmu. Kami telah berdosa. Kami telah berdosa sebab melawan Tuhan dan melawan engkau. Nah, satu ayat juga yang pernah terjadi di Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Apa itu? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Ada dua anak yang dimiliki, anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapa, berilah hakku yang menjadi hakku." Setelah itu, dia menjual semuanya, dia pergi ke negeri asing. Di sana dia berfoya-foya, melakukan hal yang nggak benar, ya. Dan singkat ceritanya, dia jatuh miskin sampai makanan babi aja nggak diperbolehkan. Begitu melaratnya dia. Dan di situ, di tengah-tengah kemelaratannya, dia ingat bahwa dia telah berdosa kepada sorga dan kepada bapaknya. Dia berkata, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan kepada bapakku." Tetapi di situ kita lihat bahwa dia tidak hanya menyadari, tapi dia juga mengambil tindakan untuk pergi kepada Bapa. Dia siap menerima konsekuensi dan dia siap dipekerjakan sama seperti hamba-hamba yang dimiliki oleh bapaknya. Gitu. Dia tidak lagi memikirkan, "Oh, aku akan diterima," enggak, tapi dia siap menerima segala konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, dia pergi kepada Bapa, tapi Bapa tetap mempunyai hati yang mengasihi, walaupun anaknya seperti apa. Ketika kita terus datang, ada terus pengampunan dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti ya, jangan pernah berhenti. Nah, kita akan lanjut kembali saudara. Kita akan lanjut kembali bahwa dalam Lukas tadi 15 ayat 18 ya saudara, hanya bedanya adalah anak bungsu itu menyadari kesalahannya dengan tulus. Ya, sehingga ia rela tidak dianggap lagi sebagai anak ya. Itu di ayat yang ke-19 dalam Lukas 15. Tetapi bangsa Israel ini datang kepada Musa karena apa? Bukan karena tulus, tapi karena takut mati dimagut oleh ular tedung tadi. Ya, walaupun mereka berkata, "Kami telah berdosa," tapi mereka suruhlah supaya kami jangan mati, gitu ya. Suruhlah supaya kami jangan mati. Berdoalah kepada Allah supaya kami jangan mati. Mereka takut mati oleh karena ular tedung tadi, saudara. Bukan karena menyesali dengan tulus, tidak. Apa yang dilakukan oleh Musa dalam permintaan orang Israel itu? Apa yang dilakukan oleh Musa? Yang dilakukan oleh Musa adalah dia berdoa bagi bangsa ini. Dia berdoa bagi bangsa Israel.
bagi orang-orang Israel. Begitu juga seharusnya pemimpin rohani ya di bangsa Indonesia ini. Harus berdoa untuk bangsanya. Kita, saudara yang di dalam Tuhan, harus berdoa bagi pemerintahan di Indonesia, berdoa bagi bangsa ini, di mana engkau berada berdoa. Jadi kita sebagai mesbah doa yang menaikkan doa kita kepada Allah. Kita berdoa bagi pemerintahan kita, bukan menghujat. Kalaupun pemerintahan kita ada yang salah, itu bukan tanggung jawab kita untuk menuduh kesalahan mereka. Tapi kita justru berdoa kepada Allah. Biar Allah yang mau menolong, memimpin, membuka cara untuk mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Jangan kita, ikut-ikutan menghujat pemerintah. Jangan, karena itu juga melanggar perintah Tuhan. Ya, kalau kita menghujat pemerintah, kalau kita mengata-ngatai pemerintah, itu sama juga mengatai-ngatai Tuhan. Kita nggak layak untuk menghujat, mengata-ngatai pemerintah. Siapapun kita yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku orang-orang dalam Tuhan, jangan pernah kita menghujat pemerintah, menghujat hamba-hamba Tuhan, menghujat pemimpin-pemimpin, melontarkan kata-kata yang buruk dan lain sebagainya, menghujat orang lain. Karena itu juga sama saja dengan menghujat Tuhan. Menghujat sama saja mengata-ngatai Tuhan. Karena bagaimanapun kita di dalam Kristus Yesus harus berdoa bagi mereka, bagi keamanan bangsa ini, bagi keamanan keluargamu, bagi keamanan masyarakatmu, komunitasmu. Ya, inilah yang bisa kita dapatkan pelajaran, ya saudaraku. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2, ajarlah mereka untuk mendoakan semua pejabat pemerintah. Ya, Roma 13 ayat 1-2 di situ, pemerintah itu berasal dari Allah, dan melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Hati-hati dengan sikap kita. Tuhan berkatimu, dan kita akan lanjut di ayat yang ke-8 berkaitan mengenai ular tembaga yang dipakai oleh Tuhan Yesus.